teman-teman gitu loh. Ya, itu. Kalau saya teman-teman bukan seperti itu, dipaksakan seperti itu, kelihatan banget kok teman-teman ya perbedaannya nanti. Nah, ini pola untuk membentuk personal branding. Baik, yang kedua teman-teman, jika tidak ada foto pribadi kita, bagaimana ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah. Nah, kalau bisa, kalau saya tidak ada foto pribadi kita, kasih caption, Pak. Ya, dikasih caption. Jangan hanya foto aja diposting, tapi kasih caption di bawahnya, atau kan biasanya kalau Facebook itu ada keterangan ya teman-teman ya, foto ini tentang apa gitu, boleh dikasih captionnya, Pak. Tuh. Kan foto foto itu bisa juga pemanis kok teman-teman ya. Biasanya yang dilihat adalah konten deskripsinya. Ada yang juga seperti itu. Ada juga konten foto yang di dalamnya sudah ada unsur edukatifnya atau informasinya. Nah, itu sudah ada yang seperti itu juga ya. Oke. Bisa, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Tadi yang saya sampaikan ya. Nggak harus foto, nggak harus video. Tulisan saja boleh. Yang kedua, teman-teman, tentukan ciri khas atau keunikan Anda. Nah, keunikan Anda ini maksudnya gini, teman-teman. Teman-teman ini hal-hal unik apa sih? Contohnya yang tadi ya, salah satunya mungkin Pak siapa tadi? Pak Ali orangnya suka duren, ya. Ini keunikannya. Pak Ali dimanapun itu setiap ada duren pasti dibeli, ya. Itu pasti dibeli sama Pak Ali. Nah, itu contohnya, teman-teman. Ya, itu salah satu ciri khas, ya, yang bisa teman-teman tonjolkan. Salah satunya mungkin teman-teman ini adalah orang yang sifatnya seorang spiritual. Setiap ke masjid manapun, teman-teman itu setiap beribadah lalu di masjid difoto, ke masjid ini difoto, ya, ke masjid difoto. Tujuannya untuk apa-apa? Untuk pamer enggak, teman-teman, ya. Karena memang itu sesuai dengan diri teman-teman semua. Gitu. Kemudian teman-teman tadi hobinya masak contohnya, ya. Keunikannya sendiri dimanapun Bu Wiwi itu sedang makan, ya, atau sedang masak, itu pasti diposting. Salah satunya itu cirinya ya. Kalau untuk branding tour and travel, apakah bisa Pak Diki? Bisa ya teman-teman ya. Ini kita bicara mengenai personal ya teman-teman ya. Nah, nanti kita kaitkan sama bisnis ya. Saya membahas strategi awal untuk personal dulu. Oke. Jadi kalau personal seperti ini, teman-teman mungkin tidak ada bisnis mungkin ya, atau memang hanya untuk keperluan pribadi membranding diri sendiri, boleh teman-teman ya. Itu bisa. Jadi emak-emak belanja ya. Traveling mungkin ya. Yes, kalau memang kalau kita bicara langsung ke bisnis teman-teman, itu bisa dikaitkan ya, bisa dikaitkan. Jadi kalau seandainya teman-teman memang Pak, saya value saya langsung saya kaitkan sama bisnis, Pak, bisa ya teman-teman. Contoh mungkin tadi teman-teman yang di bidang traveling, ya teman-teman langsung membranding diri sendiri adalah siapa tadi, Bu Wiwi ya, Bu siapa tadi itu ya, Bu Wiwi tour and travel contohnya. Ya udah, Bu Wiwi apa nih yang jadi ciri khas dari tour travel itu apa? Umroh murah atau travel murah. Nah, tentu seperti itu, Wiwi travel murah. Ya udah, nanti di situ value positif dari Bu Wiwi dimasukin juga dengan brandingnya kayak gitu teman-teman. Jadi bukan hanya personal saja dimasukin, tapi langsung diembel-embeli atau ditambahkan dengan nilai bisnisnya di sana. Kalau suka mencoba hal baru, masuk nggak? Suka mencoba hal baru, boleh. Itu keunikannya bisa juga ya. Keunikannya dimasukin kalau misalnya teman-teman suka hal baru. Tapi hal barunya tentang apa kira-kira? Karena hal baru ini, saya yakin teman-teman, setiap hal baru, teman-teman jika bicara seperti itu, pasti ada yang tidak disuka. Ya. Hal barunya berkaitan dengan apa? Mungkin teman-teman adalah orang teknik. Teknik ini luas teman-teman. Atau contoh, teman-teman ini orang IT, ya orang IT contohnya. Teman-teman berbicara suka dengan hal baru, ya. Tapi giliran mengenai video, contohnya mungkin video editing, teman-teman nggak mau, nggak suka. Nah, ada yang seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman sukanya itu mempelajari hal baru yang berbau IT yang sifatnya mungkin mendalami ilmu pemrograman, teman-teman suka. Cara untuk bongkar pasang hardware, ya teman-teman suka. Terus mungkin untuk membuat website teman-teman suka. Tapi yang konten IT juga video editing teman-teman nggak mau. Kan sama sebenarnya kalau kita bicara IT ya teman-teman ya. Nah itu. Jadi hal-hal yang memang kalau memang teman-teman suka mempelajari hal baru, hal apa saja yang memang teman-teman suka itu yang dimasukin teman-teman. Kok ada yang terjadi pakai FB bisa dipakai orang untuk nge-hack atas nama orang lain supaya tidak terjadi bagaimana? Baik, untuk teman-teman, saran saya jika memang teman-teman di sini sudah memiliki akun Facebook, silakan dinyalakan auto-authentifikasi
ya, atau verifikasi 2 langkah, saran saya ya. Saya rata-rata sosial media saya seperti itu teman-teman. Contoh akun Gmail saya dibuka ya di tempat lain pasti ada notifikasi di handphone saya, baik itu melalui SMS maupun melalui notifikasi. Saya buka Telegram saya teman-teman, itu juga ada notifikasi 2 langkah. Kemudian Facebook juga sama. Bahkan kalau Facebook saya harus nyeken barcode baru bisa masuk ke akun Facebook tersebut. Nah itu saran saya teman-teman dinyalain teman-teman, karena semakin kesini ya semakin banyak orang yang pinter teman-teman, semakin bisa untuk masuk ke akun kita. Terutama teman-teman, kejadian yang sering terjadi itu saat ini kalau saya teman-teman sedang beribadah umroh atau haji ya, teman-teman di situ kemudian akunnya rata-rata dimasukin sama ini ya, spamming teman-teman, lalu minta pulsa, banyak seperti itu teman-teman kejadian. Jadi kalau bisa dinyalakan authentication 2 langkah gitu. Kemudian silakan diupdate password, jadi mungkin 6 bulan sekali ganti password, salah satunya itu untuk meminimalisir akun teman-teman bisa dijebol oleh orang lain. Apakah masih bisa Pak seperti itu masih dijebol? Bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil teman-teman ya. Oke, kemudian di mana itu letaknya auto? Auto yang mana Bu Ardiana maksudnya? IG. Oh, IG. Oh, maksudnya sekali posting langsung ke lainnya itu loh. Itu biasanya langsung kok ada ininya Pak, ada apa namanya? Ada pengaturannya, kalau kita posting itu mau tayang kemana aja itu pasti ada. Oke, teman-teman saya lanjutkan ya. Oke, saya akan ada di sampai 2 ya. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang ketiga nih teman-teman. Sip, kita akan sekarang masuk ke langkah yang ketiga teman-teman. Langkah yang ketiga teman-teman tambah kemampuan Anda. Maksudnya apa tambah kemampuan Anda? Jadi di sini teman-teman, investasi yang paling mahal adalah investasi leher ke atas. Setuju teman-teman? Ya, karena dengan kita memperkaya ilmu pengetahuan kita, maka insya Allah teman-teman akan bisa mendapatkan rezeki dari apapun. Ya, kenapa? Karena teman-teman punya ilmunya kok, tahu caranya dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman mulailah perbanyak tuh ikut seminar, baca buku, ikut training teman-teman, ya. Dengan catatan teman-teman mengikuti segala macam itu dengan kondisi gelas yang kosong atau mau menerima hal-hal baru, teman-teman. Saya tidak bisa mengkiri bahwa saat ini yang ikut kelas saya malam hari ini pasti udah banyak yang materinya Mas Diki ini saya udah pernah dengerin, saya bahkan udah praktekin. Saya pasti berpikir ada yang seperti itu. Tapi teman-teman, ya, teman-teman di sini kalau seandainya berpikir seperti itu, maka teman-teman tidak akan bisa mendapatkan hal baru nantinya, ya. Jadi di sini teman-teman, mulailah tambah kemampuan teman-teman semua, mau baca buku boleh, mau baca e-book ya. E-book kan sekarang bisa didapetin ya teman-teman ya, e-book. Kalau teman-teman cari e-book tentang apa itu biasanya bisa dicari teman-teman. Nah, teman-teman tambah kemampuan di sana, tapi dengan catatan kosongkan gelas teman-teman ya. Karena kita harus yakini teman-teman, apapun ya, apapun yang kita ikutin atau apapun yang kita pelajari itu pasti ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Ya, itu teman-teman. Maaf nanya bagaimana cara mengatasi hobi kita agar tidak dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan seandainya sudah terlanjur dihack, bagaimana caranya untuk kembali seperti semula? Apakah buat FB baru lagi atau gini teman-teman? Kalau bisa teman-teman langsung minta pengajuan banding atau pertolongan kepada Facebook langsung teman-teman. Saran saya. Biasanya teman-teman, kalau kita minta bantuan ke Facebook itu biasanya diverifikasi sampai, mohon maaf, sampai ke identitas teman-teman semua. Contoh teman-teman nanti biasanya diminta KTP dan sebagainya, itu pasti diminta sama Facebook ya teman-teman ya, untuk memverifikasi apakah akun teman-teman ini milik teman-teman atau tidak. Itu saran saya teman-teman. Jadi bisa minta bantuan langsung ke Facebook untuk dikembalikan kembali akunnya ya. Atau jika memang teman-teman wah Pak ribet banget dan sebagainya, ya kalau teman-teman nggak sayang sama sosial medianya yang mungkin sudah teman-teman branding, sudah banyak followernya, mungkin interaksi sudah terjalin dengan baik, kalau teman-teman nggak menyayangkan hal itu ya boleh bikin lagi ya.
Tapi kalau seandainya teman-teman sayang banget, ya saran saya langsung kunjungi Facebook teman-teman untuk minta bantuannya biar bisa kembali lagi. Dan juga sebenarnya ada beberapa teman di luaran sana itu yang bisa membantu ya. Ada beberapa teman, contohnya kemarin saya lihat di Instagram tuh banyak Instagramnya artis yang ini teman-teman. Banyak Instagramnya artis yang apa namanya yang kejebol teman-teman, akhirnya minta bantuan beberapa teman-teman yang pintar di bidangnya untuk membukanya kembali. Seperti itu saran saya Bu Mary Marlina. Kalau saya sendiri nggak bisa, ya nggak bisa teman-teman. Saya biasanya kalau seandainya terjadi hal seperti itu, ya minta bantuan ke langsung ofisialnya ya. Nah tapi sebelum kejadian ya saya akan proteksi dulu deh, kasih 2 langkah ya, verifikasi 2 langkah biar aman teman-teman. Baik, teman-teman, seperti itu ya. Jadi silakan tambah kemampuan teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman itu seorang leadership, contohnya, ya kepribadian leadership, tambah pengetahuan teman-teman tentang leadership. Teman-teman orangnya yang spiritual, benar-benar spiritual, teman-teman tambah pengetahuan religinya ditambah kembali biar lebih banyak pengetahuan teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Bu Mary. Biar banyak mendapatkan efek positif kepada teman-teman semua. Karena kita membuat konten itu kalau tidak ada ide teman-teman ya itu kita nggak akan bisa bikin konten ya. Konten itu apa? Konten itu hal yang kita posting teman-teman. Tapi kalau kita sudah banyak pengetahuan di sini teman-teman, kita mau konten apapun itu cepat teman-teman. Oh aku kemarin dapat ide karena dapat seminar ini, udah aku tak bikin konten tentang itu, boleh teman-teman ya. Itu salah satunya. Baik, yang langkah terakhir teman-teman, step terakhirnya strateginya adalah kumpulkan prestasi Anda. Nah ini teman-teman, untuk teman-teman yang sudah terbentuk atau teman-teman di sini yang mungkin sudah memiliki banyak prestasi ya, prestasi itu banyak hal teman-teman. Prestasi bisa yang berupa kecil atau yang berupa besar. Silakan teman-teman tunjukin di sosial media teman-teman semua. Contoh, teman-teman mendapatkan reward karena teman-teman ini dapat penjualan yang sesuai target. Teman-teman dapat reward meskipun rewardnya hanya sekedar sertifikat, mungkin upload ya. Teman-teman mendapatkan reward karena teman-teman mungkin menang lomba membaca Al-Qur'an, upload. Teman-teman menang mungkin berkaitan sama lomba apapun itu yang berkaitan sama prestasi teman-teman, karena saya upload. Ini untuk menambah orang percaya dengan teman-teman. Khususnya untuk teman-teman yang sesuai dengan bisnis, kalau kita bicara bisnis, khususnya yang berkaitan sama bisnis teman-teman itu yang diupload. Ya. Contoh, penjualan teman-teman saat ini lebih tinggi daripada biasanya. Itu prestasi teman-teman. Upload. Alhamdulillah ya. Mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian omset bulan ini lebih meningkat daripada biasanya. Itu prestasi. Upload teman-teman. Ya. Alhamdulillah hari ini bergabung 5 tim baru. Upload. Ya. Terima kasih untuk tim yang sudah bergabung dengan saya hari ini. Semoga bisa terjalin hubungan silaturahmi dengan lebih baik lagi. Upload itu prestasi teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman, tidak perlu ragu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ikut aplikasi yang nonton iklan itu ya, VTube ya namanya. Nah itu salah satunya tuh teman-teman dapat prestasi, upload. Teman-teman di Tupperware ada prestasi yang harus dicapai, mungkin sekian 1 bulan dapat ini, teman-teman dapat, upload kayak gitu. Mungkin teman-teman yang di dunia wisata ya, bisa membawa orang pertama kali setelah pandemi, upload. Prestasi teman-teman itu. Ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu masalah pengupload itu. Jangan aku udah silver bilang VTube langsung Pak Ali Subhan nongol. Siap. Nah, jadi oke Pak. Nah, jadi di bisnis apapun teman-teman, terutama teman-teman kalau sudah punya bisnis ya, yang mana bisnisnya itu memang ada leadership, ada reward yang bisa teman-teman capai, upload teman-teman. Itu adalah satu penghargaan yang teman-teman butuhkan ke depannya untuk mendapatkan kredibilitas yang lebih baik lagi ya. Itu. Baik, sampai di sini ya teman-teman ya, ini strateginya. Oke, saya lanjut teman-teman. Sertifikat seminar KBD bisa ditampilkan, boleh Pak. Itu prestasi Pak. Ya, dengan Pak Giri mengupload sertifikat ikut serta di sebuah seminar, itu artinya Pak Giri sudah sukses menambah pengetahuan ya, atau menambah wawasan dari leher ke atas. Atau Pak Giri sudah
berinvestasi di leher ke atas. Upload Pak, itu prestasi Pak. Ya, karena kan yang dapat sertifikat sampai terakhir Pak. Yang tengah-tengah turun atau di awal turun, itu beneran dapat komisi ke Mas? Wah, nggak tahu saya ya. Jangan bahas itu. Saya nggak ngerti, tanya aja ke Pak Ali Subhan, karena saya nggak berkecimpung di itu. Ini saya hanya memberikan contoh ya, untuk teman-teman yang sudah memiliki bisnis, saya kasih contohnya aja ya. Tuh. Silakan. Oke. Semisal setelah upload di YouTube, kemudian di-upload di Facebook, FB, kenapa muncul promosikan, kemudian apa yang harus diklik, yang tulisan promosikan, ada jangka waktu, kemudian ada pembayaran, mohon arahannya Pak, yang saya lakukan seperti apa. Baik, Bu Ida Ayu. Perbedaannya fanspage, teman-teman, sama Facebook personal adalah itu. Fanspage ini adalah media yang dipakai Facebook untuk mempromosikan atau sebagai alat bagi pengguna Facebook untuk berikan. Ya, kalau teman-teman punya fanspage, setiap teman-teman upload pasti di situ ada tombol untuk mempromosikan. Tujuannya adalah untuk menjangkau lebih banyak orang di luar sana. Apa yang harus saya klik Pak? Ya, kalau memang Bu Ida mau menggunakan iklan, ya diklik. Yang diklik adalah promosikan. Tapi kalau enggak, ya nggak perlu diklik apa-apa, teman-teman. Biarkan saja, nggak perlu khawatir. Begitu juga dengan Instagram bisnis, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pakai Instagram bisnis ya. Nah, pada saat teman-teman memposting sesuatu, kalau akun teman-teman adalah Instagram bisnis, maka teman-teman di situ akan ada tombol promosikan. Ya, kalau teman-teman di sini memang tidak niat untuk mempromosikan atau pakai iklan, yang nggak usah diklik, gitu aja, simple kok teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir masalah itu Bu Ida. Kalau memang Bu Ida nggak niat untuk beriklan, gitu ya. Siap. Oke, sekarang saya akan berikan tips untuk teman-teman semua ya. IG bisnis apakah berbayar Mas? Enggak, gratis teman-teman. Tinggal dialihkan aja akun standar, akun personal ke akun bisnis. Ada di menu pengaturan kok. Cuma perbedaannya kalau Instagram bisnis itu kita bisa melihat insight ya. Kita bisa melihat postingan kita ini dilihat oleh beberapa orang, kemudian dikasih rating oleh beberapa orang, itu bisa dilihat. Kalau akun bisnis teman-teman. Kalau akun personal kan nggak bisa ya, kalau saya. Tapi saya pernah berbayar Mas, ya berarti sama Bu Uti diklik yang promosi dong. Kalau saya enggak, ini selama ini saya pakai akun bisnis teman-teman, tapi nggak pernah klik yang promosi ya, gitu. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke. Jika tidak ada, saya lanjutin. Kenapa ya kalau saya story IG tentang bisnis jualan yang view dikit ya, dibandingkan saya story yang lain? Nah, pertanyaannya, followernya ada berapa banyak di Instagramnya? Perbedaannya sama yang di Facebook atau media lainnya itu berapa banyak? Gitu. Jangan-jangan lebih banyak yang di media lain. Oke. Bagaimana cara bikin fanspage, Pak? Cara bikin fanspage, langsung masuk ke Facebook, teman-teman. Lalu klik buat fanspage atau klik fanspage. Ya. Di Facebook itu kita bisa bikin grup, kita bisa bikin fanspage, teman-teman. Tapi kalau teman-teman niatnya nanti untuk promosi atau menggunakan FB Ads, ya pakai fanspage harusnya ya. Oke, kita bisa lihat siapa yang lihat kita, bisa lihat usia yang lihat kita, betul banget. Itu ya, itu kalau Instagram bisnis seperti itu enaknya teman-teman. Oke, sip. Ya benar. Caranya belum tahu Pak Dadang. Oke, tinggal diganti teman-teman, masuk ke Instagram masing-masing, lalu di situ ada pengaturan teman-teman. Pengaturan beralih ke akun bisnis, tulisannya seperti itu kok. Ya. Oke. Ke depan akan saya bahas deh masalah Instagram bisnis sama fanspage ya. Oke teman-teman, ini tips branding di Facebook. Yang pertama adalah nama Facebook dan brand Anda. Itu artinya teman-teman, teman-teman di sini harus memberikan nama ya, plus di belakangnya adalah nama brandnya. Ya, jadi buatlah nama disertai embel-embel usaha Anda, misalnya Diki Jos gitu ya. Ya, itu teman-teman. Jadi coba cek sekarang di profil teman-teman semua, namanya sudah sesuai dengan teman-teman yang harapin nggak? Kalau memang teman-teman mau menambahkan nama bisnisnya, silakan. Kemudian teman-teman di bawahnya kasih keterangan. Biasanya kan muncul tuh teman-teman deskripsinya ya. Setelah kita memberikan nama, di bawahnya muncul deskripsi teman-teman. Ya, muncul deskripsi itu yang teman-teman nanti kasih sesuai dengan lini bisnis teman-teman. Contoh punya saya kasih nama Diki Jos, bawahnya adalah instruktur KineMaster, atau di bawahnya kita kasih tulisan founder dari apa atau owner dari apa, kayak gitu teman-teman. Ya, itu harus diberikan secara detail. Contoh Imron Bata, berarti di bawahnya adalah jualan bata. Itu bisa teman-teman. Ya, jadi bata. Jadi
nama depannya, belakangnya dikasih nama bisnis ya. Ini tips untuk branding di Facebook. Kalau peralihan IG pribadi ke bisnis tidak ada efek atau tidak ada yang hilang, gimana dengan WA? Apakah beralih ke bisnis ke pribadi atau sebaliknya apakah bisa berefek semua chat? Iya, ya. Berbeda teman-teman. Kalau sosial media yang ada di Instagram itu kan untuk memposting ya teman-teman ya. Sedangkan kalau WhatsApp itu kan chatting teman-teman. Jadi dia ada percakapan. Sama halnya tapi berbedanya gini, kalau yang di Instagram itu orang yang DM kita tetap ada, ya, yang DM kita tetap ada. Tapi kalau di Facebook, kalau di WA enggak, kecuali kita backup. Kalau di backup percakapannya kita buka di WA yang satu lagi, kemudian dibuka di sana dengan akun yang sama, itu chattingnya akan muncul lagi kok. Gitu teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya tips yang pertama untuk di Facebook teman-teman. Suaranya kok kadang copot Mas ya, berarti sinyal Pak kalau seperti itu ya. Mohon maaf nih. Coba saya cek dulu. Saya khawatirnya ada pertanyaan yang dari ini teman-teman YouTube, saya belum ngecek masalahnya. Mohon maaf nih teman-teman ya. Yang dari YouTube saya belum cek apakah ada pertanyaan. No sound wes bisa. Oke, siap. Overload ini ya, siap. Pinterest. Oke. Siap. Oke. Padahal Twitter nggak lama pakai. Ya. Oke, saya akan kembalikan lagi ke paparan saya, teman-teman. Nah, belum tadi. Ya, oke, teman-teman. Di sini, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman memang mau membranding dengan nama bisnisnya, ya udah kasih namanya plus nama bisnisnya apa. Ya, itu silakan teman-teman masukin sekarang. Oke. Yang kedua, teman-teman, tips yang kedua untuk membranding di Facebook adalah foto profil dan lengkapi biodata. Jadi pasang foto yang terbaik, teman-teman. Foto yang terbaik yang menampilkan diri teman-teman. Ya, jangan foto pemandangan, foto sepeda mungkin, atau foto mobil ya gitu ya. Itu nggak menampilkan pribadi teman-teman. Nah, bisa juga teman-teman mungkin foto dengan membawa produk ya, foto dengan background kantor itu ya, foto tapi jangan foto-foto yang terlalu kaku ya teman-teman ya, jangan nanti foto KTP diupload itu jangan ya. Jadi fotonya yang menarik teman-teman, tapi menunjukkan profesionalitas dari teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman lagi bersama tim, udah jadikan foto profil, boleh teman-teman kalau seperti itu. Ya, itu di situ. Jadi menggambarkan diri teman-teman semua. Berikutnya biodata. Nah, biodata ini penting teman-teman. Teman-teman sebisa mungkin bionya itu dilengkapi sesuai dengan apa yang teman-teman jalankan saat ini. Contoh teman-teman menjalankan bisnis Tupperware contohnya. Udah dilengkapin ya, manajer dari Tupperware cabang apa, ya PT apa. Kemudian menangani ribuan tim contohnya ya. Itu kemudian teman-teman untuk kantor ditulis alamatnya di mana, cara menghubungi teman-teman bagaimana, itu dilengkapi teman-teman. Karena itu menunjukkan profesionalitas teman-teman di dalam usaha teman-teman semua. Ya gitu ya. Baik, upload FBS itu bisa tahu kita upload langsung. Oke, upload FBS itu bisa tahu kita upload langsung atau nanti ke IG ya Kak. Oh, jadi gini teman-teman, untuk berbicara ads sebenarnya itu kita bisa tentukan kok. Kita itu mau nampilkannya di mana ya, mau tampil di Facebook, mau tampil di Instagram. Facebook pun itu banyak, mau tampil di story, mau tampil di beranda, mau tampil di katalog atau di marketplace. Di Instagram juga sama, mau tampil di Instagram shopping, mau tampil di feed atau mau tampil di story. Nah, itu bisa pilih di awal kok Pak Dadang atau Mas Dadang ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Itu kita bisa pilih di awal teman-teman. Mau ditampilkan di mana? Nah, itu bisa. FB Ads itu apakah berbayar? Yes, teman-teman. Namanya ads, advertising. Pasti ada biaya yang harus kita keluarin. Tapi enaknya, teman-teman, kalau di ads menggunakan media internet atau digital, kita bisa mentargetkan mau usianya berapa, kemudian tempat tinggalnya di mana, minatnya apa, ya, penghasilannya berapa, itu bisa kita tentuin, teman-teman. Itu enaknya. Itu perbedaannya sama beriklan menggunakan media konvensional atau offline.
Baik, ini ya teman-teman ya, silakan nanti teman-teman lengkapi tipsnya. Yang pertama adalah nama Facebook dan brandnya, yang kedua adalah foto profil lengkap dengan biodata teman-teman. Lengkapin saja teman-teman, kalau memang teman-teman niat untuk membranding diri. Yang ketiga teman-teman, lengkapi foto cover. Nah, pasang foto cover yang menjual, contoh diberikan logo bisnis atau produk yang Anda jual. Masalahnya adalah kalau di FBS ada lartasnya mas, ya. Oke. Memang beberapa ada ketentuannya dan sebagainya ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir, masalah itu bisa ditangani kok nanti ya. Yang penting kita bisa mempelajari lebih detail atau kita pernah melakukan, nanti teman-teman di sini akan bisa menentukan mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, saya posting ikan beku aja ternyata dilarang. Ya memang, jadi kembali lagi ya tadi ya teman-teman ya, setiap sosial media itu pasti ada ketentuannya masing-masing. Ya kalau seandainya di Facebook nggak bisa ya tampil di tempat lain ya Pak, Google gitu loh. Oke, teman-teman di sini lengkapi foto cover. Teman-teman sudah pernah tahu ya foto cover ya. Nah teman-teman coba kalau dicek di Facebook itu, teman-teman buka profil sendiri kan ada foto yang paling gede tuh. Ya, ada foto profil, ada foto cover yang paling gede. Nah itu pasang foto yang terbaik teman-teman. Mungkin foto bareng-bareng waktu pelantikan, foto mungkin waktu naik jabatan mungkin contohnya, atau foto teman-teman dengan seluruh produk yang teman-teman milikin ya. Nah atau foto produknya saja ya, tapi dilengkapi dengan kegunaannya ya, itu bisa. Jadi sebisa mungkin diisi karena itu menjadi sumber dari branding teman-teman juga. Oke, Nadira Rakfa silakan. Ya, jadi teman-teman seperti itu ya, lengkapi foto covernya ya. Pasang foto cover yang menjual, contohnya diberikan logo bisnis atau produk yang Anda jual. Yuk teman-teman, pertanyaan saya di sini, siapa yang sudah dilengkapi foto covernya? Yuk tulis angka 1 yang sudah dilengkapi. Oke, setiap sosial media pasti ada algoritmanya sekarang ada rewel. Ya pasti ya teman-teman ya. Semakin banyak penggunanya pasti semakin banyak yang bertarung dengan algoritma teman-teman. Ya, nah, ya udah dilengkapi ya. Yang belum dilengkapi silakan dilengkapi ya teman-teman ya, foto covernya. Yang sudah dilengkapi tapi foto covernya nggak sesuai dengan personal teman-teman, ganti saran saya ya. Banyak kok aplikasi untuk mengganti atau membuat cover ya teman-teman ya. Bisa pakai Canva, bisa pakai Pixellab, bisa pakai PixArt teman-teman, bisa pakai Photoshop teman-teman, AutoCAD kalau teman-teman memang biasa menggunakan hal itu bisa pakai itu untuk mengganti foto profil atau foto covernya dengan lebih profesional lagi. Yang keempat teman-teman, nah yang keempat di sini adalah posting sesuai dengan bisnis Anda. Nah itu ya, ini kita udah mengarah ke bisnis nih, lengkap semua, mantep ya, lengkap semua ya. Nah posting sesuai dengan bisnis Anda teman-teman. Jadi perbanyak postingan, sharing-sharing, Anda juga teman-teman bisa selipkan selling. Jadi teman-teman bisa jualan di postingan teman-teman semua, tapi jangan seringlah memberikan ide-ide, seringlah memberikan postingan-postingan yang membuat orang memberikan dampak positif, seperti contoh mungkin teman-teman berbagi, teman-teman memberikan edukasi untuk jaga jarak dan sebagainya, lalu di situ bisa diselipkan dengan penjualan ya teman-teman, tahu-tahu posting mengenai jualan boleh teman-teman ya. Jadi bukan melulu isinya jualan semua, tidak ya gitu. Jadi kembali lagi, tadi yang teman-teman sudah tuliskan mengenai hal-hal positif teman-teman itu disalurkan teman-teman. Ya silakan disalurkan. Oke teman-teman, itu tadi posting sesuai dengan bisnis Anda. Berikutnya yang kelima teman-teman, yang kelima adalah like and comment. Jadi perbanyaklah teman-teman add pertemanan kepada orang yang sesuai dengan target market teman-teman semua. Ya. Jadi silakan like, add, and comment. Maksudnya teman-teman silakan add mereka, orang-orang yang sesuai dengan target market teman-teman, like ke postingan mereka, lalu berikan komentar. Nah, jadi ini adalah bentuk interaksi kita kepada pengguna sosial media yang lainnya. Jadi harus seperti itu teman-teman. Kita mau dikunjungin orang, atau kita mau banyak orang yang nge-like, ya kita harus nge-like postingan orang lain. Tapi teman-teman silakan nge-like ke postingan yang sesuai dengan target market teman-teman semua. Jangan asal semuanya di-like.
tentang isu SARA semua di like teman-teman, jangan ya. Teman-teman harus bisa membedakan apakah ini keperluannya untuk target market teman-teman atau tidak gitu ya. Ini tujuannya untuk agar ada interaksi masuk juga ke teman-teman semua. Tentunya interaksi itu yang sesuai dengan target market teman-teman semua. Pak, tapi kok nggak langsung di komen balik ya Pak, atau nggak di add ya? Ya memang harus proses teman-teman. Contoh, kita berkenalan sama seseorang. Contoh saya niatnya mau berkenalan sama Citra Putri contohnya. Tahu-tahu saya memberikan menyapa Citra Putri, contohnya seperti itu. Pertanyaannya, apakah Citra Putri langsung mengenal saya? Enggak, teman-teman. Ya enggak. Jadi harus kita sering melakukan hal itu, teman-teman, sehingga mereka bisa kenal dengan kita. Dan harapan kita mereka setelah kenal dengan kita, mereka jadi tahu bisnis kita. Nah, itu lebih enak lagi nanti ke depannya. Maksudnya lihat komen di YouTube yang sesuai dengan konten kita ya. Bukan ini di Facebook, Ibu, Bu Idayu. Di Facebook. Jadi kita ini di Facebook, teman-teman. Jadi add pertemanan ya teman-teman ya, kemudian berikan interaksi dengan like dan komen postingan mereka. Itu salah satunya. Pak Diki, siaran ulangnya enggak ya Pak? Oh enggak ada, ini siaran ulangnya ya ada di YouTube itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu teman-teman, ini adalah tips branding di Facebook ya. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Yuk. Oke. Nah, itu tadi tipsnya teman-teman. Untuk branding ya, tadi strateginya udah saya bagikan. Sekarang tipsnya tergantung teman-teman nih. Teman-teman mau melakukannya, kalau seandainya teman-teman belum mendapatkan hasil yang positif mengenai personal branding teman-teman nanti tinggal melakukan hal-hal apa yang saya berikan malam hari ini ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman bisa dilakukan mulai dari sekarang teman-teman ya. Mulai dari sekarang teman-teman bisa melakukan hal-hal yang saya tuliskan ini. Oke teman-teman semua. Ya, sudah terasa sudah 23.4 teman-teman ya, udah jam 8:30 nih teman-teman. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyain, saya akan bantu menjawabnya teman-teman. Oke. Ya. Siap. Oke. Ya, nggak ada yang tanyain ya. Siap. Nah, jadi kalau sudah tidak ada yang tanyakan, berarti itu ya teman-teman ya. Teman-teman cukup melakukan hal itu untuk melakukan personal branding dari sekarang. Silakan teman-teman, yang utama adalah catat hal-hal positif yang teman-teman dapetin atau teman-teman yang milikin. Silakan dicatat hal-hal positifnya. Kemudian teman-teman nanti salurkan, atau dilampiaskan, bukan ya. Salurkan aja ke media sosial teman-teman semua. Ingat teman-teman, sudah kurangi hal-hal yang tidak berkaitan sama teman-teman semua untuk diposting di dalam media sosial ya. Jadi udah nggak perlu diposting lagi nih kalau memang nggak sesuai dengan diri teman-teman, agar teman-teman bisa terbentuk ya, bisa terbentuk branding dari diri teman-teman semua. Itu cara sekali klik semua terkirim ke IG, FB maupun YouTube. Cara sekali klik semua terkirim ke IG, FB maupun YouTube. Oh nggak tahu saya, ada toolsnya mungkin teman-teman ya. Setahu saya yang bisa langsung direct itu adalah FB sama IG. Ada lagi TikTok, dari TikTok ke IG, IG ke FB itu bisa teman-teman. Kalau itu enaknya ya, TikTok itu dia bisa langsung ke dua platform sekaligus teman-teman. TikTok langsung nyalur ke IG, langsung nyalur ke FB itu bisa teman-teman. Tapi kalau dari Facebook ke TikTok nggak bisa, dari Facebook ke Instagram saja, atau Instagram ke Facebook itu bisa. Sekali posting di Instagram, Facebook langsung ke upload. Sekali posting di Facebook, Instagram ke upload. Itu kalau di TikTok nggak bisa. Kalau di TikTok itu enaknya ada 3 dia. Jadi sekali upload di TikTok juga tampil di Instagram, juga tampil di Facebook. Kalau di YouTube nggak ada teman-teman ya, karena beda. Kalau YouTube itu memang khususnya menampilkan video dan dia rasionya adalah berbeda 16:9 teman-teman. Dia bukan video pendek tapi video panjang. Oke, siap Mas. FB ku banyak follow cewek-cewek Mas. Wah, mantap. Itu sesuai target market nggak Pak Ali Subhan cewek-ceweknya? Jangan-jangan cewek-ceweknya yang nge-add Facebooknya Pak Ali Subhan tidak ada atau tidak ada kemampuan untuk membeli Pak. Sayang banget Pak ya. Gitu. Jadi kalau bisa teman-teman yang di Facebook itu yang sesuai dengan target market. Tapi ada keluarga boleh nggak Mas? Ya boleh. Kalau keluarga nggak ada masalah teman-teman ya. Keluarga berapa sih? Masa keluarganya sampai ke 1.000? Ya, ke semua nggak mungkin teman-teman ya.
pasti ada beberapa keluarga yang tidak masuk ke situ. Belum ngerti cara promosi di TikTok, Mas? Oh, cara promosi di TikTok belum tahu ya, teman-teman. Baik. Apakah TikTok bisa punya 2 akun pribadi dan jualan? Bisa banget. Oke, FB saya follower 4.000, dasar Bu Ida Ayu Kokom ya. Tinggal maksimalkan Bu, maksimalkan di personal brandingnya teman-teman biar lebih banyak yang tercapai ya teman-teman, seperti itu caranya. Oke. Nah di sini teman-teman malam hari ini saya juga akan tunjukin alat yang biasa saya pakai nih teman-teman ya. Sebentar. Oke. Mungkin teman-teman di sini juga pakai sorry, mana ini? Nah, di sini mungkin kayak kemarin ada yang tanya itu siapa namanya Bu Yulia ya. Nah, Bu Yulia kan tanya tempo hari ya. Masih ada nggak Bu Yulia di sini malam hari ini? Saya cek dulu. Oh, masih ada. Baik. Nah, Bu Yulia tempo hari tanya ke saya, Mas, ada nggak cara untuk mendapatkan database dari Google Maps? Ya, saya ada. Kalau saya biasanya pakai ini, Bu Yulia. Jadi, saya tunjukin. Jadi, teman-teman, kunci dari sebuah bisnis adalah ada banyak database ya, teman-teman ya. Nah, saya juga menggunakan tools, teman-teman. Tapi sebentar, ini bisa dibuka nggak ya kira-kira ya? Kalau nggak bisa dibuka, ya berarti memang nggak bisa saya tunjukin malam hari ini. Maaf kalau nggak bisa tunjukin. Oke, ya. Sebentar. Bisa ya? Nah, ini contoh nih, Bu Yuli ini ya. Nih, saya contoh ini, masukin database-nya. Contoh saya mau mencari database orang-orang yang punya kafe. Tulis kafe, lalu saya carinya di Surabaya contohnya, Bu. Saya cari di Surabaya. Lalu saya cari di sini, Bu Yulia, extract using keyword di sini. Klik. Nah, coba cek di sini, nanti akan langsung muncul semua biasanya. Jadi ini cara saya, Bu, untuk menambah database. Jadi kenapa kok database saya banyak sekali? Ya karena memang saya menggunakan tool seperti ini, dan ini nggak ada batasan, kita mau cari berapa ribu sehari bisa. Bentar, mudah-mudahan bisa jalan ini. Nah, ini tadi saya coba bisa, teman-teman. Maksudnya untuk dimaksimalkan brandingnya, Bu. Oke, TikTok malah belum mudeng saya, gelap, Mas. Oh, gelap lah. Screen saya gelap ya, teman-teman. Bentar, saya stop screen dulu. Nah itu, nih ya, Bu Yulia ya. Nih ya, ini muncul Noah Cafe, Grandfather Coffee Shop. Nih, muncul semua database-nya. Ini alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, websitenya apa, emailnya pun juga dapat nanti. Ini sangat membantu untuk kita sebagai digital marketer atau teman-teman yang bergerak di bidang online. Kita pasti butuh data-data seperti ini untuk prospek ya. Mas Diki, slide-nya nanti di-share enggak? Saya enggak. Oke, ya. Ini teman-teman kemarin ada yang tanya, Pak Diki kok database-nya bisa banyak dari mana? Ya ini saya pakai tools seperti ini, teman-teman. Dan tools ini bisa langsung kirim WA otomatis, SMS otomatis, teman-teman. Jadi saya nggak perlu repot untuk ngiklan gitu loh. Ya, ini sehari saya mau cari, ini data dari Surabaya, mau saya ketik Jepara gitu ya, masuk semua orang Jepara di sini. Gitu. Mau saya cari di sini mungkin furniture Jepara, udah semua orang yang membuka jasa furniture di Jepara akan masuk semua ke sini, teman-teman. Nah, ini salah satunya bisa teman-teman pakai untuk mentarget market ya. Ya, mungkin teman-teman di sini target market saya, Pak, saya jualan makanan nih, Pak. Ya, saya mau mempromosikan makanan saya ke orang-orang yang ada di kota saya. Ya udah pakai tools kayak gini aja. Oke. Ini ya. Itu teman-teman tools saya, jadi saya tunjukin sekarang ke teman-teman. Jadi ini nih nomor handphonenya semua bisa kita kunjungin, bisa kita telepon teman-teman. Kalau teman-teman suka telemarketing, ditelepon. Kalau teman-teman pakai WA marketing, di WA, gitu aja ya. Gitu. Ya, ya. Oke, teman-teman.
Itu aja mungkin saya tunjukinnya. Nggak saya tunjukin semuanya, teman-teman pengen lagi. Ada yang mau tuh seperti itu? Oke. Ada linknya Mas? Mau? Oke. Toolsnya namanya apa tadi? Oke. Toolsnya namanya prospek otomatis. Ya. Tools itu bisa mengirimkan pesan otomatis, cari data otomatis, cari data dari Facebook, dari Instagram, dari OLX, dari WA, grup-grup WA, bisa semua. Oke. Ya. Apakah itu tadi harganya berapa? Kasih tahu nggak ya? Ya, saya sudah pakai Cerdasin, nah bisa. Pakai Cerdasin juga bisa, teman-teman ya. Ya, cuman memang tidak sedetail yang milik saya. Kalau milik saya memang sudah detail, teman-teman. Ya, saya juga pakai Cerdasin kok, sama ya. Sebentar tak stop dulu, ini nanti nyari terus datanya, teman-teman. Oke, ya, saya lanjut dulu ke share screen-nya lagi, teman-teman ya. Nah, oke, itu sekilas info, teman-teman. Jadi mungkin tidak berkaitan sama materi kita, tapi sekilas info aja saya tunjukin ke teman-teman. Apakah itu kemudian saya sudah oke, siap ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah jam 20.43 nggak terasa. Siapa malam hari ini yang teman-teman merasa mendapatkan manfaat dengan ikut kelas malam hari ini, tuliskan di kolom komentar saya. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Saya tapi kurang waktunya. Kurang apa? Kurang panjang waktunya. Ya ikut lagi minggu depan ya. Dengan mungkin materinya yang berbeda ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semua. Oke teman-teman, seperti biasa malam hari ini sebagai manfaat dapat Google Auto Prospect. Ya manfaatnya kita bisa prospek ke siapapun, Pak. Pak Diki kasih tutorial link referral, banyak yang tanya. Iya, nanti di ending saya kasih ya Bu, ini ya. Di ending saya kasih nanti caranya untuk buka link referral. Ya. Oke. Baik teman-teman. Oke, thank you teman-teman semua. Nah, seperti biasa teman-teman di sini untuk teman-teman semua akan saya berikan giveaway nih ya. Udah dapat materi